Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa salim ya wa likulli minhum wa sahabati ajmain, khususan khulafa ar-rasyidin sahadatina Abi Bakar, Umar, Utsman wa Ali, wa bagi asyarah basyarah bil jannat mal arwah Sayyidah Ahmad Zahra, Sayyidah Abu Bakar Khadijatul Kubra, wa Sayyidah Aisyah Ridha, wa Sayyidina Hasan Maulana Husain, Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abdullah bin Abbas, wa jami' ahli al-badr wal hud wal hudabiyah, jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, minhum Sayyidina Muhajir Muhammad bin Isa, wa Sayyidina Ali bin Ali Khalid Qasam, wa Sayyidina Bigil Mugadda Muhammad bin Ali ba'ala jami' sadatina Ali Abi Ali wa Yusuf Ibrahim, wa jami' ibadillahi sholihin masyarik al-ardi ila mugarbiha. Thumma khususan sahabat hadal kitab al-Imam Nawawi Damaski Busuli Maburihim wa jami' masyayikhina bid-din bi anallah ini darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihim asrari manwari mulana fahati bid-din wa dil akhirah bi anallah sedih umurana wa umurul muslimin hawil ahwalana jal muslimin sanhal bi anallah sabarfa'an al-bala wal waba wal ghala wal hurub zalazil fitan ma dhahara minha ma batan ya Allah bali maqasidana maqasid masyayikhina wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ala hadiniya wa fi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftah babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu fi kitab Riyadhus Shalihin ila an qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin aw lailatin fa idza huwa bi Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma faqala ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah. Qala al-ju' ya Rasulullah. Qala wa ana walladhi nafsi biyadihi la akhrajani alladhi akhrajakuma kuman faqama ma'ahu qama ma'ahu fa ata rajulan minal ansar wa idha huwa laysa fi baitihi falamma ra'adhu al-mar'atu qalat marhaban wa ahlan faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aina fulan qalat dhahaba yusta'dhibu lanal ma izja al-ansari fa nazar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi thumma qala alhamdulillah ma ahadun yawma akrama adyafan minni fantalaqa faja'alhum bi'idhkin fihi busrun wa tamrun wa rutabun faqala kulu wa akhadal mudjata faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyaka wal hulub fadhaba lahum fakalu minasya wa min dhalikal hidki wa syaribu falama ansyabi'u wa ra'awu
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma walladzi nafsi biyadi la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah akhrajanakum min buyutikumul ju' thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im rawahu Muslim. Ma'asyaral aba wal ummahat wal ikhwan wal akhwat hadirin wal hadirat mustami'ina mustami'at rahimakumullah. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga di malam hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mampu kita melaksanakan solat maghrib berjamaah, mampu kita berzikir dan berdoa, mampu kita hadir di majlis taklim ini, mampu kita untuk beribadah yang pahalanya luar biasa kita dapatkan di malam hari ini tidak lain adalah karena taufik dari Allah. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, kemampuan, kemudahan, kekuatan untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa umurnya kita bisa bermanfaat untuk kita. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah sampaikan hajat-hajat kita, dan Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, melanjutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih berkenaan dengan bab fadlul ju', keutamaan lapar. Hadis yang ke-497 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin aw lailatin, suatu hari atau suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, fa idza huwa bi Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Tiba-tiba ketemu dengan kedua sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu berkata kepada kedua sahabatnya, ma akhrajakuma min buyutikuma hadisa'ah, apa yang membuat kalian berdua keluar dari rumah kalian di waktu ini? Ngapa bentu ni, ada apa? Kan tidak biasanya, nah tidak biasa betul mereka buat ni. Apa yang mereka katakan? Qala alju ya Rasulullah. Mereka jojo, lapar ya Rasulullah. Karena lapar. Ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu asalnya konglomerat. Sayyidina Umar juga demikian, seluruh hartanya diinfakkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat lapar tidak ngotok. Kita baru sedekah sedikit, ada kekurangan sedikit ngotok. Apalah sedekah gitu. Apalagi asal lapar mek ini.
Dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa itu iman mereka. Mereka berinfak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk Islam, berinfak kerana Allah dan kerana Rasul. Harta mereka habis. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam benar nawari nak minta diganti tak? Mereka tak galak. Minta di akhirat, dah galak di dunia ini dah galak. Itu mereka membeli akhirat dengan dunia, memberi surga, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian lapar mereka. Kalau kita bayangkan wong yang tadinya berduit, yang luar biasa berduitnya, konglomerat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, akhirnya lapar. Kalau dah lapar tu tak kata apa-apa di rumah tu. Makanya metu dari rumah tu ngibur diri. Maka dia tanya Nabi, ngapo kamu metu di waktu-waktu ini? Apalagi di zaman dulu di Arab sana, di waktu tu sepi, tak kata apa-apa. Kata orang, apalagi kalau misalnya kalau musim panas ini, tengah hari dah kata metu. Tadi saya kalau malam tu sudah tak kata orang lagi. Kita dulu waktu belum listrik, belum ada, memang ada orang berkeliaran kata, kecuali memang ada perlu ni metu tu dari rumah. Mana ada orang jual model, jualan Taiwan kata. Habis maghrib udah mendap dia, sebelum maghrib lah balik ke di rumah ke lah. Kecuali ada di masjid, di musola. Mana ada orang keliaran jalan kata. Apa lagi zaman-zaman dulu. Nah, maka Nabi SAW ketemu ni tanya Nabi, ngapo kamu metu? Apa yang membuat kamu metu dari rumah di waktu ini? Maka mereka jujur, mereka lapar. Kemarin cerita ke Abu Hurairah lapar, sahabat lapar, apalagi dalam peperangan, lapar, haus, musim dingin. Waktu perang Khandaq tu, itu luar biasa. Kekurangan makan, banyak minum, banyak musim dingin pula. Lapar sampai mereka tu melipat badan. Jadi antara waktu peperangan Khandaq, di antara situ mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak nampak, dan ceritakan oleh Huzaifah bin Yaman pada saat malam itu dingin luar biasa, angin berhembus kencang, dan perut lapar, tak makan, dingin sampai sahabat tu duduk kalau lipat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong, tak sanggup mereka tu nak bergerak tu, nahan mereka. Nabi ngomong, siapa di antara kamu yang mencari kabar, mintai orang-orang kafir lagi apa ni, kan seberangan Khandaq pagi besar bagi umat Islam, mana orang kafir. Angin dingin, angin bertiup kencang. Coba cari kabar, siapa di antara kalian, dikatakan Huzaifah bin Yaman, dak katik yang sanggup tegak, bukan tak berani, bukan takut, dak sanggup, lapar di dingin. Dia pakaian mereka tu model mana, bukan cak kita kalau musim dingin pakai jaket lemak. Jadi mereka tak sanggup nak tegak tu, tak sanggup. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong pada saat. Nah, itulah yang diriwayatkan itu Huzaifah yang dipanggil Nabi, Huzaifah qum. Huzaifah tegak. Pada saat Nabi ngomong itu, ini mukjizat Nabi. Perintah Nabi, ketika perintah Nabi, pada saat itu beliau tegak. Tapi pada saat dia ngomong, pada saat tegak itu tidak terasa lapar, tidak terasa dingin, hilang. Ininya beliau menceritakan hilang biasa. Nabi ngomong tegak, beliau tegak. Pas tegak, hilang lapar, hilang dingin, tak terasa. Baru Nabi pintakan, pergi kau ke sana, jengok mereka, tapi jangan melakukan apa-apa. Ini juga mukjizat Nabi. Jengok mereka dan kabarkan, nyelinap dia.
musim dingin beliau biasa baik. Dapat tugas dari Nabi ini masuk ke tempat mereka. Wah, angin deras tu. Pada saat itu lampu mati, angin deras. Beliau masuk di itu. Nah, ketika masuk, akhirnya dapat kabar ini ada mata-mata. Ada mata-mata. Pada saat itu yang memimpin pasukan itu Abu Sufyan. Atau Abu Sufyannya, kalian dikatakan di sini ada indikasi mata-mata. Cepatlah berpegangan tangan kamu dan tanya orang sebelah kamu siapa namanya. Gelap ini ya. Gelap. Huzaifah bintai. Pada saat itu dengar itu pengumuman, langsung nyekel tangan ini. Pagar dia tu lah cekelnya. Cekelnya dua-dua cekel, tanyanya. Belum mau nanya dia kau siapa? Syanu kata, oh dah kawan. Kau siapa? Sebelah Syanu, dah kawan gitu. Orang tak ada sempat nanya. Dia nanya. Pada saat itu gelap. Ini pintai beliau ni pada saat akhirnya para Abu Sufyan dia. Para Abu Sufyan. Gelap pula. Ini dia katanya lemak habisnya nak bunuh. Pada saat mikir pesan Nabi, jangan lakukan apa-apa kata Nabi. Kabar-kabar baik, tengok keadaan mereka. Ada sebagian balik omongan lagu ini sudah kelamaan gitu. Balik tenda-tenda buyar. Nah itu pertolongan Allah. Perang Khandaq tu angin kencang. Anda mereka buyar itu di antara mereka tu habis balik. Maka Huzaifah bin Yaman balik kepada Nabi SAW ngabarkan, wah mereka ni ini sudah habis ngabarkan, selesai memberikan berita, langsung lapar dan dingin lagi. Langsung terduduk lagi. Terduduk lagi, tak kuat lagi. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata yang dikabarkan Nabi tadi, Abu Sufyan itu masuk Islam akhirnya. Pada saat Fathul Makkah. Itu Nabi sudah tahu. Kalau bangsa tidak ada pesanan Nabi, Abu Sufyan baca dibunuh oleh Huzaifah. Nah, itu Nabi masih tetap mengharapkan keislaman seseorang. Tahu Nabi Islam jangan melakukan apapun. Nah, itu diantaranya bagaimana sahabat sering ngerasakan lapar. Nah, di sini selepel Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kedua sahabat pembesar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dua ini adalah syekhon. Nah, kalau syekhon itu dua syekh. Itu kalau syekhon dalam sahabat, kalau cerita sahabat, syekhon itulah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kalau syekhon dalam ilmu fikih itu Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Kalau syekhon dalam ilmu hadis itulah Imam Bukhari wa Muslim. Itu kalau di dalam sebutkan terkenalnya itu syekhon dari sahabat itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Jadi mereka ngaku lapar ternyata mereka. Kenapa keluar? Heboh diri. Berarti tidak kuatnya nahan. Heboh. Dah keluar. Dalam riwayat Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar dulu ketemu kan. Nak apa? Dia nak mana? Lapar, sama lah. Napa? Maka mereka jalan berdua ketemu Nabi. Kata mereka berdua, ngapa? Lapar ya Rasulullah. Maka Nabi nyatakan kala wa ana kata. Jadi dikatakan aku juga kata Nabinya. Walladzi nafsi biyadihi, yang mana jiwaku berada di tangannya. Itu demi Allah. Aku juga. La akhrajani alladzi akhrajakum. Dia kata benar aku keluar ni juga sama macam kamu keluar. Lapar juga Nabi. Maka dalam riwayat Nabi itu membukakan perutnya, nyengokkan ikatan batu ikat di perut, nganjal perut. Itu saking laparnya sudah. Jadi kalau kita tengok ini, ya Allah, bagaimana sahabat Nabi, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lapar. Kita ni tidak percaya kita lakukan kecuali bersyukur saja. Bersyukur, banyak bersyukur saja. Banyak nikmat. Kita maksiat masih ditunjuk Allah Subhanahu wa taala, makan, minum, masih kenyang terus panjang. Tak pernah lapar, tak ngasa lapar.
Belum lapar, makan lagi. Belum lapar, makan lagi sampai tidur. Nampak tidur. Dah macam tidur, makan lagi. Apa lapar dah macam tidur ni? Bukan lapar gitu mana. Belum lah lapar kita. Makan sampai dari bangun tidur, makan terus. Nikmat. Kalau tidak kita bersyukur, apa lagi yang kita lakukan? Nak mengutuk. Mana ke jauh? Mereka lapar tidak mengutuk. Heboh diri nak berjalan betul dari rumah. Ngapa lapar? Nabi juga lah lapar. Heboh. Jadi keluar rumah. Kemudian Nabi nyata, "Quma." Dah berdiri kemudian. Sini. Faqama ma'ahu. Ya, kita jalan. Dekat kata Nabi kita, jalan heboh. Jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata rajulan minal ansor, datang ke rumah seseorang dari orang Ansor. Orang Ansor dermawan luar biasa. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa laisa fi baiti. Ketika Nabi datang, dia tak katik di rumah. Datang katik di rumah. Metu dia lagi. Ketika dia dah katik. Falamma ra'athul mar'atu, akhirnya isteri nyengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok dari dalam. Galak marhaban wa ahlan wa sahlan, langsung disambut bini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marhaban, selamat datang katanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina fulan?" Nabi akhirnya bertanya, "Mana fulan?" Itu yang ditanya sahabat dari orang Ansar. Maka dia menyatakan, "Galat zahaba yasta'dibul lanal ma." Nah, dia katakan dia lagi metu ngembek banyu, menjal banyu untuk minum. Lagi ngomong itu izja'atul ansar. Ja'al ansar, tiba-tiba datang orang Ansar yang dicari Nabi datang. Ketika nyengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar datang ke rumah. Oh, senang luar biasa ini. Datang senang luar biasa. Fa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma qala, kemudian dia menyatakan, "Alhamdulillah ma ahadul yawm akrama adyafan minni." Alhamdulillah, dikatakan tidak adalah seseorang di hari ini yang lebih mulia dari aku dengan kedatangan tamu. Tamunya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Datang tamu, aku senang. Alhamdulillah, kata, ini tamu yang paling istimewa. Aku ini yang paling mulia dia. Nah, karena mendapatkan tamu yang sangat mulia. Hari ini luar biasa dikatakan. Fantalaka fajahum bi idzkin fihi busrun wa tamrun wa rutabun. Kemudian langsung beliau bawa wadah itu diisi dengan kurma, jenis kurma 3, busrun wa tamrun wa rutabun. Jadi kalau kurma itu namanya bisr, itu adalah kurma yang masih muda, belum masak. Jadi kalau makan tu agak cepat itu namanya bisr. Tamrun kurma yang sudah dikeringkan, yang kering tu kita yang itu namanya tamar. Rutab, nah rutab ini kurma yang sudah masak, panen. Jadi kalau bisir belum dipanen bukan, tapi kadang-kadang ulama makan yang ada diunduh. Kalau rutab itu sudah siap panen, panen. Ini sudah dipanen, yang itu lemak masak di batang. Tamar itu kalau sudah dikeringkan. Kita sering itu yang sudah dikeringkan, itu awet yang sudah dikeringkan. Itu namanya tamar. Jadi dibawalah wadah itu isinya. Faqala kulu, maka dia mengatakan makanlah ini.
Jadi dihidangkan, sajikan. Nah, disajikan dan dipersilakan untuk makan. Wa azza mudyah, kemudian akhirnya dia ngembek lading. Faqala Rasulullah SAW, iyyaka wal hulub. Kata Nabi SAW ketika dia ngembek lading, jadi kata Nabi SAW nak nyembelih kambing jangan yang ada masih susunya, iaitu nyusui bayi, jangan basing-basing yang masih nyusu anaknya nak nyembelih kambing ni. Nah, akhirnya apa? Fazabalahum, disembelihnya juga kambing. Senang. Nabi SAW datang luar biasa. Maka dinjuk sahaji kumo ini mbek dia ading sembelih, dia ingat ke Nabi hati-hati jangan nyembelih. Masih ada yang nyusui anaknya, sembelihnya, disajikannya. Fazabalahum fakulu minasyah wa min zalika idke wasyaribu. Kemudian dia mempersilahkan, kemudian makanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya tadi. Jadi diberikan sajian luar biasa. Itu sembelih ke kambing. Makanya orang Ansor dermawan. Kalau kita tamu datang nak nyembelih kambing, nyembelih kambing, sembelih dan juk kurma, macam-macam kurma, sembelih kambing mulutnya senang. Jadi orang Ansor dermawan. Itu juga orang Hadramut sana, itu juga. Dermawan dengan tamu luar biasa. Itu daerah di Hadramut sana, orang-orangnya yang dia dermawan yang ada kan. Dulu pernah kita dakwah di Doan, Munsib Al-Muhdar, waktu itu ketemu. Itu ketika bertamu untuk sembelihnya kambing. Jadi waktu dakwah dulu, jadi kalau lagi libur sekolah, yang kitab yang sudah tinggi mintakan untuk dakwah ke daerah-daerah 40 hari. Kita buat pesantren kilat. Jadi di daerah itu, kita nginaplah di sana, di tempat daerah itu. Dulu anak dapat pernah itu di Doan, cerita Doan. Daerah itu banyak juga para ulamanya. Sampai di sana rambut pun sore-sore. Saya ingat luar biasa orang sana ketika kita datang tu, dia bagus sambut ini. Tahu kita ni dari pesantren. Dari pesantren tu ada Mustafa. Waktu pertama kali anak datang tu sore, ingat. Nyampe sore, habis rumah maghrib solat di masjid. Maghrib barak masjid, solat masjid. Yang tu pas silam solat masjid, solat maghrib, imam ni 4 rakaat tegak dia. Imamnya 4 rakaat, lupa. Bukan 4 rakaat sana sampai kan, bukan, imamnya lupa, tegak. Subhanallah, itu dikit ke subhanallah. Subhanallah masih juga. Nunggu. Jadi ada orang ini di masjid ni separuh melok imam, separuh ada duduk. Yang melok itu ni pak kita duduk, ada yang lain tegak. Akhirnya solatlah selesai, salam gitu. Jadi salam. Tadi yang nunggu bagian. Dikit lagi. Buat 4 rakaat. 4 rakaat oleh imam ni tadi kan. 4 rakaat. Akhirnya langsung wong tu sebelah anak tu apa ni? Ente jelaskan katanya. Jelaskan apa? Hukum ini. Dia tahu sana dari pesantren kan. Mustafa. Bayin katanya. Enggak, katanya. Bayin. Jelaskan. Tadi solat tadi kalau imam lupa ya memang itu sah solat imam. Karena nyangko masih 3. Nah, yang makmum kalau yang yakin itu 4 ni meloi batal solatnya. Jelaskan masalahnya. Yang duduk tadi nunggu tadi sah solatnya. Jadi yang tegak tadi kalau memang dia ragu juga sah juga. Tapi kalau dia yakin itu 4 batal solatnya.
Jadi mana katanya kami ini mana? Yang ulangi lagi solat, ulangi mereka solat. Tidak marah dan nurut. Tak ada istilah rugi. Kalau bangsa tempat kita ini, siapa budak ini? Biarlah tahu nak betul. Itu nurut. Baru saya kita ketemu. Itu luar biasa hati mereka itu ketika dijelaskan. Yang tadi yang salah nurut. Jadi kami mana? Ulang lagi solat lagi. Akhirnya sudah solat lagi mereka. Yang ini tadi yang duduk tadi, kata tak apa dia. Kami tak ngulang benar katanya. Kami tak ngulang, senang. Akhirnya imam tadi ngomong dengan Anas, habis ngomong, Anas ni kata kurang pendengaran. Maaf atau kurang. Jadi dia ingat gitu tak dengar. Tua memang, sudah tua. Jadi tak dengar, dia ingatkan. Dengan itu apa ni? Anas disuruhnya imam. Ya, Syak katanya imam oleh imam ni tadi. Langsung kita sini ya, utuknya budak baru ini, budak kecil jadi imam pula ya, ini dia nyerahkan jadi imam. Semenjak anak sedang imam Isya besok subuh jadi solat lima waktu situ imam maghrib dan isya umpuh ajar majlis macam majlis pagi-pagi ajar budak kecil, budak-budak lebu sekolah jadi masjid lantaran ngajar. Okay, itu jalan. Nah waktu itu lagi sudah habis ngajar jalan itu nak ziarah kan, ziarah ada makam para ulia di situ pas ziarah. Itulah di ingat di pinggir jalan Munsif Al-Muhdar naik mobil dia, so, berhenti dia jengalnya, jengalnya kami dari mobil dia ngomong tu, wadak indana, apa dia ngomong makan siang rumah mana? Yang makan siang ke rumah katanya. Dia tahu kita tengok ini orang Indonesia ni bagiannya. Ya indah Mustafa tahu dia dari Mustafa langsung dia mengagak apa? Tak indana makan siang gitu dengan kami. Datang kami. Anak waktu itu orang Malaysia, Afrika, Arab. Apa tak salah kami waktu itu 4 atau 5. Jadi ada Indonesia, Malaysia ada. Kemudian orang 5 tak salah, orang Thailand juga ada. Thailand, orang Afrika dan orang Arab. Jadi kawan kami waktu itu tak 5. Wah, rumah apa dia? Sajiannya kambing sembelihnya. Gitu kambing ni. Sembelih itu juga apa? Itu dermawan. Itu ketika makan kita senang. Jadi wong kampung itu ketika jamu kita bergilir kita ada makan di rumah. Makan sajiannya dua bebek. Tadi kambing pula sembelihnya. Ya sedap ini. Kambing, jauhnya lading, kanlah. Lading untuk letak apa? Kambing itu. Jadi kami juga penesan di Malaysia ni. Dan ngapo jangan genjuk lading ni. Lading apa? Kita letak apa? Kambing selungguk dia apa? Nampak tunjuk lading. Ya untuk letak ni bukan supaya kita jangan berebut. Pun tak lading ni. Itu dermawan luar biasa. Maka dari luar apalagi orang Ansor. Orang luar biasa. Yang tamunya pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau senang luar biasa sembelihnya kambing. Sajikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat hingga makan. Mereka makan, minum, wah senang. Yang tuan rumah senang, orang Ansor tadi dan itu sahabat tadi senang. Falamma ansabi'u warawu, ketika mereka sudah kenyang dan lega, Nabi ngomong apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abi Bakar Umar radhiyallahu anhuma, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, itu demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tus'alunna am hadan naim yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ditanya dari nikmat ini di hari kiamat, akan ditanya, dihisab. Itu makan tu nikmat, kan nikmat, kurma, kan kambing, minum, lega. Nah kita berapa banyak ini akan ditanya.
Dan kalau dasar gitu kenyang setiap yang makanan, minuman, nikmat itu akan ditanya. Jadi akan ditanya segala nikmat. Summa la tus'alunna yawma idzin anin na'im. Kemudian di hari tersebut, itu di hari kiamat, akan ditanya tentang nikmat. Banyak nikmat kita, terutama bagi kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang terbesar adalah nikmat Islam dan nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke dalam tafsir, di antara tafsir tentang nikmat yang dipertanyakan itu pada kita adalah Nabi Muhammad. Kita dapat nikmat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat terbesar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akan ditanya kita tentang Nabi. Itu kalau memang kamu tentang Nabi. Siapa Nabi yang kamu? Bagaimana kamu berlaku? Bagaimana kamu mencintai Nabi? Bagaimana kamu memuliakan Nabi? Akan ditanya kita tentang Nabi. Dan kelandasan kita. Kita dapat nikmat ini karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumber nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak tentang, kalau dalam Al-Qur'an itu tentang nikmat itu adalah tafsirnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, apa nikmat Allah itu? Nabi Muhammad. Dari satu nikmat Nabi Muhammad itu banyak kita dapat nikmat-nikmat yang lain. Tidak bisa terhitung nikmat. Jadi kalau Nabi SAW menyatakan ini akan ditanya nikmat ini di hari kiamat. Dan nikmat terbesar bukan makanan itu. Nabi sendiri adalah nikmat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang terbesar kalau menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita di dunia ini kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ditanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang terbesar. Nah, dia kata Nabi itu makanan, minuman akan ditanya. Akhrajakum min buyutikum telah mengeluarkan kalian berdua dari rumah kalian karena lapar. Summa lam tarji'u hatta asabakum hadzan na'im. Enggak, kalian balik kecuali kalian mendapatkan nikmat ini. Nikmat akan ditanya. Itu banyak nikmat, makan terus, minum terus. Apa yang sudah kita lakukan terhadap perintah Allah? Karena mensyukuri nikmat itu adalah menggunakan nikmat untuk taat. Nah, bukan syukur itu adalah menggunakan nikmat untuk taat. Itu namanya syukur. Bukan dengan mengucapkan alhamdulillah, beda. Alhamdulillah yang memuji Allah. Bersyukur yaitu menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah. Makanya kalau kita makan nikmat ini, gunakan kekuatannya untuk taat. Gunakan kekuatannya untuk taat. Kita misalnya makan, kuat gitu kan sekarang kan, untuk taat ada. Makanya alhamdulillah kalau kita gunakan sholat. Nah, taat yang untuk kekuatan dan taat menggunakan seluruh anggota badan dan sholat. Tangan beribadah, kaki beribadah, mata beribadah, kuping beribadah, lidah, mulut beribadah, kepala beribadah, perut, kaki, seluruhnya ibadah. Hati dengan kekhusyuan, pikiran dengan fokusnya, ibadah kan ketika dalam sholat. Makanya kalau orang yang sholat itu syukur yang besar. Orang yang sholat itu anda dia bersyukur atas nikmat makanan, menggunakan nikmat untuk taat. Makanya kalau ada orang yang tidak sholat, wah kacau. Ini orang kufur terhadap nikmat. Kalau orang yang tidak ada sholat, kenapa? Tenaga yang dia miliki tidak gunakan untuk taat. Maksiat yang terbesar setelah syirik adalah tarikus sholat, meninggalkan sholat. Hati-hati. Maka makanan itu gunakan untuk taat. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, muridnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini murid yang paling jauh tapi datang paling cepat. Rumahnya paling jauh, datang paling cepat. Beliau itu dulu mana ada kendaraan. Sampai beliau kalau musim panas dah ganti sendal.
tapi datang cepat, maka jadi orang hebat. Salah satu murid Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau ini doyan makan kurma. Doyan makan. Jadi kalau misalnya murojaah kitab sebelahnya itu kurma makan nanti begini nyol. Ya nyol. Tapi setelah makan, setelah itu biji dihitungnya. Biji dihitungnya. Satu biji satu rakaat salat. Salat sunnah. Banyak dia bertumpuk. Tumpuk hitungnya untuk salat sunnah. Semai itu bagus. Timbalnya ada, makan banyak, ibadah banyak. Itu kita makan terus, salat sungkan, ibadah sungkan. Nah, salah satu keturunan beliau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, murid Imam Haddad. Murid Imam Haddad, zaman Imam Haddad. Beliau menyatakan tidak sanggup nubuti Ahmad. Nah, untuk solat tidak sanggup. Tapi beliau pun gantinya apa? Dengan zikir bagiatus solehat. Yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi kalau makan kurma biji berapa ekor dengan itu. Nah, kita paling tidak setidak-tidaknya salawat atau ucapan alhamdulillah. Paling kalau makan tenang ngenyol tu habis alhamdulillah. Nah, itu namanya bersyukur, ada mengimbangi. Ini nikmat, tenaga dimiliki masuk pada kita diimbangi dengan ibadah, itu syukur namanya. Jadi menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan syukur nikmat. Jadi baru namanya bersyukur. Dari situlah baru janji Allah la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan aku tambah nikmat. Jadi kalau ada orang kadang ucap alhamdulillah, aku nak bersyukur tapi ngapun nikmat saya belum bersyukur. Bersyukur itu menggunakan nikmat untuk taat. Kalau tidak solat, tidak bersyukur, jelas. Kalau dia ngaku bersyukur, mana dia bersyukur? Dia tidak ada menggunakan nikmat untuk taat, justru untuk maksiat. Dia makan, minum, tenaga dia dapat nikmat, tapi suruh solat tak kan? Nah, kufur nikmat. Dia dapat tenaga dari makan, dari minum, tapi tidak digunakan untuk taat kepada Allah. Maka kalau orang yang solat itu tanda orang bersyukur, solat. Karena tenaga yang dia dapatkan, kekuatan dia gunakan untuk solat, hingga kaki yang beribadah, tangan beribadah, kepala beribadah, mata beribadah, seluruh anggota badan beribadah ketika melaksanakan solat. Makanya musibah yang terbesar di zaman sekarang adalah banyaknya umat Islam meninggalkan solat. Itu musibah terbesar. Tidak akan ada, atau sebelum adanya musibah-musibah yang lain, asal muasalnya adalah umat meninggalkan solat. Kalau melaksanakan solat dengan benar, tidak akan ada yang menambah musibah-musibah yang lainnya. Adanya LGBT, narkoba, mana-mana, berbagai macam ada, hingga adanya permusuhan, fitnah, caci maki, adu domba. Sekarang ada kan? Adu domba ulama, fitnah ulama, caci maki yang ada. Lagi karena LGBT, narkoba. Asal muasalnya itu adalah yang pertama kadang-kadang dijenguk, kalau kita teliti banyak yang meninggalkan solat. Meninggalkan solat itu dosa yang terbesar. Kadang-kadang dong biasa baca ninggal, padahal itu dosa besar. Tobatnya ya harus dia mengerjakan solat. Ada orang yang solat tapi solatnya tidak benar. Belum solat namanya. Nah, makanya kita sekarang apa yang harus kita lakukan di akhir zaman ini? Syukuri nikmat Islam. Bagaimana syukuri? Kerjakan solat itu. Solat dengan benar. Kalau kita nak terhindar dari segala macam musibah zahir dan batin, itu laksanakan solat dengan benar. Inna salata tanha anil fahsya
wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dan keluarga kita dari segala macam musibah dan fitnah di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengerjakan solat, anak cucu kita juga yang mendirikan solat, melaksanakan solat dengan benar hingga kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang yang mensyukuri nikmat Islam hingga Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah, fi khairin wa ludfin wa afiyah wa ala hadiniyah wa fi kulli natin salah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.